Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di webinar pertama dari IPMI, Ikatan Pelajar Minang Internasional. Dan kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber terbaik dari Minangkabau. Ada Uda Fuadi, Ahmad Fuadi, dan dengan tema kita yang sangat sangat anak muda ya untuk kita nih sebagai mahasiswa, apalagi yang ada di perantauan. Tema kita kali ini adalah tentang beriman, berprestasi, berkontribusi bersama Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri Lima Mendara. Siapa nih yang udah sering nonton dan terakhir kemarin ini ada seriesnya. Dan saya sendiri, Cynthia dari Jerman juga ikut serta menonton. Tapi sayangnya mungkin karena jauh ya, jadi belum selesai nih udah nontonnya. Nanti dilanjutkan lagi. Jadi beliau ini selain dikenal dengan bestsellernya Negeri Lima Menara, akhir-akhir ini untuk pengalamannya menjadi seorang pendiri Yayasan Komunitas Menara 2009. Dan tentu saja ini salah satu hal yang cocok untuk tema kita kali ini tentang beriman, berprestasi, berkontribusi. Oke, sebelum dilanjutkan, jadi saya sebagai moderator di sini untuk teman-teman yang udah streaming di live YouTube kita, bisa nanti di akhir segmen memberikan pertanyaan seputar tema kita kali ini. Dan untuk itu, sekarang Cynthia berikan waktunya kepada Uda Ahmad Fuadi untuk memberikan ilmunya, paparannya tentang beriman, berprestasi, dan berkontribusi. Silahkan udah. Ya, makasih banyak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang nih kira-kira yang online bersama kita? Bisa tahu nggak kita? Berapa banyak? Lagi kalau mute di sini, iya. Kalau di sini ada sekitar 8 orang yang udah online. Oh, okay. Ya.
Jadi dun sana sadonyo nih kalau orang awak ya yang sudah tersebar di segala penjuru dunia. Terima kasih untuk waktunya mengadakan mau tahu takete, mau tahu lama ya melalui webinar ini. Jadi kalau menurut saya apa yang menjadi misi hidup itu adalah kuncinya. Jadi kalau kita tahu misi hidup kita itu mau jadi apa, insya Allah itu akan lebih lurus mau kemananya. Nah tadi kembali ke topiknya kan tadi apa, beriman, berprestasi, berkontribusi. Nah kawan-kawan yang udah jauh merantau ini tentu sudah merasakan sekarang ya bahwa kalau kita tidak punya akar yang kuat kepada budaya, kepada agama, nah itu akan gampang sekali kita dipengaruhi, gampang sekali kita tidak konsisten dengan sifat kita, dengan sikap kita. Makanya dimanapun kita berada, selalu pertahankan iman yang sudah ditumbuhkan sejak kita dulu di kampung halaman kita. Nah dari iman inilah kemudian kita tahu mau mana misi kita. Salah satu misi itu menurut saya adalah menjadi makhluk terbaik untuk secara vertikal itu mengabdi, menjadi hamba kepada Allah, dan secara horizontal kepada sama manusia. Nah kalau kepada Allah, kepada Tuhan itu bisa kita lakukan secara diam-diam, secara personal. Nah yang sangat penting itu sebetulnya tidak kalah penting adalah menjadi yang terbaik, menjadi hamba untuk sesama, menjadi orang yang bermanfaat buat sebanyak mungkin orang lain. Makanya hadis Rasul itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, untuk menjadi bermanfaat itu kita perlu berbuat sebaik mungkin, menggunakan segenap potensi yang kita punya untuk mencapai apa yang diharapkan dari kita sebagai seorang manusia. Saya itu suka berpikir gini, salah satu cara bersyukur adalah berprestasi. Kenapa begitu? Karena dengan semua kelengkapan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kita makhluk berprestasi sebetulnya. Nah, semakin kita berprestasi, itu sebetulnya adalah bentuk syukur kita. Makanya teman-teman, menurut saya adalah sekian persen sedikit dari bangsa kita yang sudah naik level, mencoba memaksimalkan potensinya. Belajar jauh ke luar negeri itu sebuah lompatan. Sangat sedikit orang yang dapat kesempatan kalau kita cari persentasenya. Apalagi yang dapat beasiswa. Makanya bersyukurlah teman-teman, ada di level ini, tapi itu tidak cukup. Semakin kita naik posisi kita, semakin besar sebetulnya tanggung jawab kita, dan semakin besar pula potensi kita untuk mengembangkan diri lebih baik. Prestasi itu di mana? Prestasi itu, dulu waktu saya di pesantren, saya kan awalnya berasal dari kampung di pinggir Danau Maninjau ya. Mungkin di sini ada yang dari Agam, nah itu anak Agam di pinggir Danau Maninjau. Awalnya itu saya tidak punya banyak pemikiran kemana-mana. Kampung saya indah, ya udah saya lihat itu saja. Tapi kemudian ada yang mencetus diri saya untuk mencoba berprestasi lebih. Apa itu? Orang-orang terdekat saya, lingkungan saya. Makanya teman-teman, salah satu jurus untuk berprestasi itu adalah bertemu dengan sebanyak mungkin orang yang sudah berprestasi. Karena itu ada elektriknya, ada listriknya, ada auranya, kita akan terbawa. Makanya kata orang, bergaullah dengan tukang parfum, nanti kebagian wanginya gitu ya. Nah, saya cerita sedikit, dulu di kampung, di Maninjau itu zaman dulu belum listrik, belum seperti sekarang, jadi masih kampung sekali, mau ke Bukit Tinggi aja juga nunggu busnya bisa berjam-jam gitu ya. Nah di kampung kecil itu tiba-tiba kampung heboh. Kenapa? Karena Pak Tuo saya dapat beasiswa ke Swedia. Bayangkan di kampung kecil, dengar Swedia aja belum pernah kali ya, itu apa, makanan apa, mungkin begitu ya. Tahu-tahu ada orang kampung itu pergi ke Swedia, itu tahun 60-an. Tahun 60-an, 70-an. Nah, sejak itu, kampung saya di Bayua, itu Bayur Maninjau, menyaksikanlah ada kiriman surat datang dari Eropa. Mungkin tuh orang waktu datang ini bingung, wah ada zaman dulu masih surat-suratan ya, zaman sekarang mungkin nggak jarang ya.
Tapi ada surat, ada postcard yang setiap musim selalu berganti warna. Kalau musim panas ya warna yang musim panas, pas musim dingin postcard yang dikirim penuh salju. Nah, saya dulu anak kampung kan nggak ngerti itu salju itu apa. Saya pikir itu es tebak banyak banget gitu ya, tersebar di mana-mana. Ternyata itu salju. Kalau musim Piala Champion dikirim grup tim juara Piala Champion. Nah, lama-lama itu terbangun sebuah pemikiran baru di kepala saya sebagai anak kampung. Oh, ternyata di luar Danau Maninjau itu ada dunia yang luas dan kita berhak dan kita bisa menembus dunia itu. Dan itu dibangun melalui kiriman surat seperti itu. Nah, artinya gini, teman-teman. Teman-teman sudah berada di level ini sebuah capaian luar biasa, tapi mari kita going to the next level. Kita terus lingkupi dunia kita, lingkungan kita dengan pengalaman-pengalaman orang yang jauh lebih baik daripada kita. Influence orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kalau dulu saya nggak dapat postcard dari Swedia, mungkin saya nggak kepikir untuk juga sekolah sampai ke Amerika, ke Inggris, dan lain-lain. Tapi karena itulah kemudian tercetus di benak saya. Tentu teman-teman punya pengalaman pribadi masing-masing untuk akhirnya sekarang sampai di berbagai penjuru dunia. Tapi itu kita ulang polanya. Kalau kita ingin berprestasi di sebuah bidang tertentu, kita cari lingkungan yang terbaik di bidang itu. Itu yang akan menjadi good influence buat kita. Dan selain itu menjadi semangat buat kita, karena akan ada kompetisi. Jadi kadang-kadang saya berpikir gini, teman yang baik itu teman yang membuat kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi ada kompetisi tapi untuk kebaikan. Kalau istilahnya tuh fastabikul khairat. Wah, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Tapi untuk kebaikan ya, bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, dalam pengalaman saya prestasi kemudian berkembang melalui tadi itu. Contoh, role model, lingkungan, dan kompetisi. Kompetisi yang baik. Teman baik, tapi bisa teman berkompetisi untuk kebaikan, untuk prestasi. Nah, silakan teman-teman cari yang seperti itu. Nah, bidang berprestasi itu apa? Tiap orang diciptakan Allah menurut saya dengan sebuah kode genetik yang mungkin tidak terbaca di ilmu modern, tapi adalah kode genetik untuk berkarya menjadi manusia terbaik di bidangnya. Nah, apa bidang itu? Teman-teman menurut saya perlu mengeksplor seluas mungkin di mana bidangnya. Ada orang bidangnya belum ketemu juga karena mungkin jangan-jangan kurang dieksplor. Coba dieksplor. Dan itu nanti akan bidang kita berkontribusi terbaik buat hidup ini, buat alam semesta, dan juga adalah bagian dari ibadah kita. Nah, dalam kasus saya, awalnya dulu saya berpikir gini, saya masuk pesantren, jadi dari Maninjau saya dikirim ke Gontor, ke Jawa Timur, itu kan terpaksa ya. Amak yang nyuruh gitu ya. Kalau amak menyuruh, nggak berani juga kita ngelawan kalau di Minang. Gara-gara cerita maling kundang, jadi batu lagi. Nah, tapi awal itu saya pikir, waduh ini cita-cita saya udah berantakan nih, karena masuk pesantren gimana saya bisa sekolah ke Eropa, sekolah ke Amerika. Tapi somehow Allah membuat itu sebagai desain yang indah gitu ya. Bahwa dalam keterpaksaan, kalau kita ikhlas, ada jalan. Jadi mengikhlaskan keterpaksaan itu salah satu kunci menurut saya dalam mencapai tingkatan-tingkatan prestasi yang lebih baik. Nah, di sanalah kemudian saya belajar bahwa setiap orang punya caranya untuk berprestasi. Jadi jangan maksain juga, wah saya harus berprestasi seperti orang lain. Nggak harus. Masing-masing kita punya caranya. Dan teman-teman temukan. Kalau boleh saya usul, salah satu cara berprestasi di luar bidang kita semua sekarang ini, dan cara kita melintasi batas waktu, itu adalah dengan menulis. Nah, kebetulan saya penulis, tapi karena saya merasakan sendiri, saya akan bilang kepada teman-teman, saya mau provokasi teman-teman, niatkan menulis satu buku minimal seumur hidup. Ya, bidang apapun teman-teman terserah, menulis itu
sebuah cara melintas batas. Ada orang bijak bilang, untuk bisa melintas batas waktu, melintas batas umur kita, lakukan 3 hal. Pertama, tanam pohon, karena pohon akan berumur panjang. Lalu punyalah keturunan, karena nanti akan melanjutkan legacy kita. Ketiga, tulislah buku. Jadi kalau teman-teman menulis buku, ya termasuk paper, jurnal boleh lah gitu ya. Begitu kita meninggal itu mereka buku-buku koleksi kita itu nggak akan ikut dikubur, dia akan terus hidup dan selama itu bermanfaat akan terus menebar manfaat melintas batas umur kita. Apalagi kalau bukunya sering di refer orang, itu akan menjadi amal jariah. Nah, jadi niatkan kita menulis buku apa saja, mungkin sesuai dengan bidang kita, mungkin berbeda, karena buku itu kan membuat kita punya legacy luar biasa. Nggak termasuk buku nikah ya, nggak termasuk buku tabungan. Ya disertasi boleh lah, tapi dikonversi menjadi sebuah buku yang dibaca banyak orang. Ya itu salah satu untuk berprestasi di atas berbagai macam disiplin ilmu teman-teman. Tulislah buku tentang itu. Nah, yang juga penting tadi berkontribusi. Ada masa ketika saya sudah mencapai, menurut saya, apa yang saya impikan waktu kecil itu, alhamdulillah terjadi, bahkan lebih daripada itu. Dulu mau sekolah ke luar negeri, alhamdulillah malah ke beberapa negara. Dulu pingin kerja di luar negeri, sempat kerja dulu di Amerika. Pulang-pulang saya dapat pekerjaan yang nyaman, dengan gaji yang sangat baik. Pokoknya comfortable life lah. Tapi di saat kenyamanan itu saya malah nggak nyaman. Saya kadang-kadang bingung, kenapa nggak nyaman dalam kenyamanan. Nah waktu itulah tiba-tiba kembali lagi memori masa lalu, khususnya waktu di pesantren, bahwa kiai saya bilang gini, manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk lain, bukan karena apa-apa, tapi karena dia punya kemampuan untuk membawa manfaat buat di luar diri dia. Semua makhluk di dunia itu bisa bahagia, bisa senang, tapi belum tentu membawa kesenangan kepada orang lain. Kalau bahasa hadisnya tuh idkhalul surur, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain atau kesenangan buat orang lain. Nah, waktu itu saya berpikir, sepanjang hidup saya menyenangkan siapa? Ternyata banyak menyenangkan diri saya sendiri, menyenangkan keluarga dekat saya, tapi tidak luas kepada orang lebih banyak. Nah, lalu kiai saya bilang lagi, kalau hanya sekedar menyenangkan diri sendiri, apa bedanya kamu dengan hewan-hewan? Misalnya burung ya, burung itu makhluk paling bahagia. Kenapa bahagia? Pagi aja dia nyanyi, baru bangun udah nyanyi, yang gembira kan burung. Lalu agak siang sedikit cari makan, mungkin kayak kita bekerja. Nanti agak siang lagi dia bikin sarang. Mungkin kalau sekarang itu orang kita tuh bikin rumah atau kredit rumah. Lalu sore bertelur, punya anak. Nah, mungkin manusia ya punya keluarga. Sore dia mau malam dia nyanyi lagi. Dan siklus hidupnya kemudian adalah cari makan, bikin sarang, punya anak. Dan bahagia. Nah, apakah manusia akan cukup seperti itu? Enggak, kata kiai saya. Manusia lebih dari itu, memberi manfaat buat yang lain. Kalau burung belum tentu memberi manfaat buat burung yang lain. Nah, teman-teman berkontribusi seperti itu. Jadi carilah cara untuk teman-teman menyebar manfaat dengan cara masing-masing ke sebanyak mungkin orang, karena itulah esensi kemanusiaan. Nah, kira-kira itu pembuka. Ini pembuka lama banget ya. Silakan Cynthia. Menarik udah. Itu langsung gimana ya? Langsung ada hal-hal yang sangat memotivasi nih. Dan apa Cynthia langsung mulai beberapa pertanyaan dulu udah? Dari paparan. Boleh. Boleh. Sebentar, kalau ini pertanyaannya teman-teman nggak harus jawab langsung sih ya.
Karena penasaran. Waktu web series itu, Iya. yang Negeri Lima Menara web series, itu yang di luar negeri bisa nonton nggak sih sebetulnya? Beberapa episode itu Cynthia karena ngikutin web seriesnya itu beberapa bisa ditonton tapi kadang ada Nah, yang nggak bisa ditonton. oke, oke. Hmm. Karena saya lagi komunikasi sama yang bikinnya, Maxstream. Ternyata Mm-mm. yang nggak bisa ditonton itu kalau mereka insert iklan. Jadi iklannya Oh, itu diblok secara secara apa ya, melewati batas geografis, ada yang nggak bisa. Tapi kemarin mereka udah clearin, mudah-mudahan sekarang udah bisa. Karena nanti kan dia dilanjutkan lagi. karena dia cloud kan, bisa ditonton kapan saja. Ya, Iya. silakan. Oke, jadi berkenaan tentang paparan yang tadi, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah online juga di YouTube kita tentang bagaimana sih kiat-kiat dari Uda Fuadi untuk mengekspor bakat kita. Karena dari bakat kan kita juga bisa memberikan prestasi dan kontribusi. Tapi gimana caranya kita nge-ekspor bakat kita itu? Ya, teman-teman, saya asumsikan rata-rata di sini kan berumur 20-an, 30-an mungkin ya. Ya. Artinya dalam beberapa dekade teman-teman sudah eksplor bagian dari diri kita. Ya cara menemukan bakat ya harus dieksplor, dicoba-coba gitu ya. Nah, nanti menurut saya ada masa kita akan ketemu mana bagian atau bidang yang kita sangat nyaman dengan bidang itu. Jadi feel-nya asik dapat gitu ya. Dan dengan di bidang itu kita unggul biasanya. Padahal kita belum maksimal 100%. Nah, kalau usaha kita masih biasa-biasa tapi dianggap orang udah hebat, ada kemungkinan itu di sana ada kemungkinan bakat kita di sana. Tinggal kita naikin levelnya, itu bisa levelnya bukan hanya antar teman lagi, level nasional, level internasional. Jadi rasakan di mana yang paling nyaman, kedua rasakan di mana kita paling perform, paling dianggap orang bagus, lalu itu tinggal digali. Nah, dianggap orang bagus ini kan macam-macam ya, bisa antar teman, lama ya masakannya ya kalau aku badaca, nah itu jangan-jangan berbakat kuliner gitu ya, memasak gitu ya. Ini tiap kita ketemu, kalau nggak ada kamu, nggak asik deh, karena fotonya nggak bagus-bagus. Nah, jangan-jangan berbakat fotografer gitu ya. Atau, wah kalau nggak ada kamu nih, papernya nggak bagus, jangan-jangan akademis. Jadi kita deteksi lingkungan kita, feedback orang, yang ngasih feedback, oh kayaknya I'm good at it, saya bagus di bidang itu gitu ya. Yang kedua, apakah kita nyaman dengan itu? Dan kalau kayaknya iya, kita develop lagi itu bidang itu, dan kita kembangkan, ketemu biasanya. Tapi ya nggak selalu langsung ketemu ya, ini perjalanan, bahkan mungkin perjalanan seumur hidup. Ada orang yang menemukan potensinya, hidden potentialnya baru di akhir-akhir hayatnya. Jadi perjalanan panjang sebetulnya, tapi bisa aja ketemu lebih awal. Nah, saya tadi balik ya ke contoh saya. Saya kemudian setelah kuliah di hubungan internasional, saya berpikir akan jadi diplomat. Ternyata jadi wartawan. Kenapa? Ya karena saya nyaman aja nulis. Setelah jadi wartawan, saya berhenti jadi wartawan dan pindah ke bidang lain. Dan akhirnya ada kerinduan lagi untuk menulis. Lalu saya jadi novelis dan nyaman sekali rasanya. Nah, mungkin ketemunya di sana. Dengan menulis, saya ada kenyamanan, orang merasa tulisan saya lumayan bagus, sehingga kemudian dibeli dan jadi bestseller. Kalau beli berarti ikut nyumbang ini buat saya tuh, royalti. Dapat award, berbagai macam award. Nah, itu kombinasi itu mungkin jangan-jangan ini jalan saya. Dan efeknya apa? Kontribusinya apa? Buku itu teman-teman, ini balik ke buku lagi ya. Buku itu sebuah produk yang unik. Karena dia membuat sebuah relasi yang sangat intimate antara pembaca dan penulis. Coba teman-teman dengar musik. Musik itu bisa didengar anytime, anywhere, di saat memasak, di saat
belajar, di saat mandi, di saat tidur, itu bisa musik. Buku nggak bisa. Buku itu kalau mau dinikmati ya diem, fokus. Nah, di saat itulah yang sangat intimate antara penulis dan pembaca. Dan di saat itulah apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu masuk ke alam bawah sadar pembaca. Jadi sangat dalam sebetulnya hubungannya, dan di saat itulah kita bisa memasukkan nilai apapun yang menurut kita baik ya. Dan kalau itu memang baik, kontribusinya mungkin bisa mengubah hidup seseorang bahkan. Itu contohnya ya, kalau tadi menemukan bakat. Oke. Jadi tadi Cynthia sempat dengarkan udah dulunya kuliah jurusan hubungan internasional, terus ketemu sama kenyamanan baru untuk menulis. Ada nggak udah pernah ngerasain kalau kenapa dulu saya nggak langsung belajar jadi penulis aja, kayak membuang waktu sia-sia gitu di bidang hubungan internasional ini? Jadi ternyata gini hidup itu menurut saya ya. Yang kita anggap membuang waktu itu sebetulnya melengkapi, sebetulnya menambah warna. Kalau misalnya saya nggak lewat hubungan internasional, mungkin saya tidak punya perspektif seperti sekarang untuk menulis. Jadi dia bukan menunda, dia sebuah perjalanan untuk melengkapi. Nah, satu lagi yang menarik, menulis itu sebetulnya setelah saya lihat lagi sekarang, saya evaluasi, itu bukan hal baru. Cuma selama ini saya nggak terlalu ngeh aja. Karena sejak SD, saya suka nulis. Zaman SD, saya nggak tahu ya, zaman SD teman-teman, apa masih ada pelajaran mengarang? Masih ada ya? Ada. Nah, itu pelajaran mengarang saya senang banget. Orang udah bingung, udah malas-malasan, saya minta kertas tambah gitu, nulis lagi gitu. Dan nilainya bagus. Saya juga ingat, pernah jadi wakil lomba mengarang sekolah. Tapi saya baru ingatnya baru sekarang. Oh iya ternyata ada ya arah ke sana. Terus waktu SMP saya mulai apa ya? Mulai ada ketertarikan pada lawan jenis dan segala macam, dan kalau cerita malu, saya nulis di buku diary. Buku diarynya bukan yang digembok gitu, biasa aja. Jadi mulai ada tulisan seperti itu. Terus waktu di Gontor, saya gabung majalah kampus, jadi wartawan kampus. Waktu kuliah, gabung majalah kampus lagi. Jadi ada proses itu tanpa saya sadar. Dan proses itu dibantu oleh kegiatan menulis buku diary setiap hari. Nah, kalau ngomong tentang menulis lagi kan, menulis itu pembiasaan. Semuanya itu kan pembiasaan ya. Atlet seperti Lionel Messi aja untuk bisa nendang sehebat itu dia kan udah pembiasaan tendangan berkali-kali ya, jutaan ribuan kali. Sama juga kalau menulis, teman-teman melatih muscle memory menulis dengan melatih otot menulisnya, menulis setiap hari. Nah itu akan dilatih. Nah menurut saya bahkan bisa seperti itu. Kita sudah investasikan waktu kita sejak kecil, lama-lama itu menjadi muscle memory, menjadi kebiasaan, menjadi habit, dan ada internalisasi, dan suatu waktu ketika itu lengkap, dia siap kemudian dipakai sebuah skill baru lah. Gitu. Oke, terus kalau misalnya kita sudah berusaha nih, apalagi kayak pasti udah juga ngerasain waktu zaman mahasiswa, apalagi di perantauan kayak kita di luar negeri, itu pasti ada masa-masa sulit dan kita butuh semangat baru dan motivasi baru. Nah, gimana kiat dari Uda untuk meningkatkan semangat dan motivasi itu saat kita benar-benar jatuh gitu, Uda? Ya, motivasi itu kan ada dua ya, bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Kalau dari luar, tadi itu yang saya bilang, salah satunya adalah lingkungan yang baik, yang teman-teman yang saling mendukung, kalau lagi jatuh dia membantu, kalau dia jatuh kita yang bantu. Gitu. Jadi support system dari teman-teman. Yang juga penting mentor. Nah, mentor itu kan
bisa senior, bisa dosen, bisa lingkungan yang kita anggap sebagai orang yang bisa kita jadikan referensi. Nah, punyalah mentor. Jadi punya teman, punya mentor. Lalu yang lebih jauh lagi, kita nggak harus kenal orangnya, tapi kita tahu prestasinya. Itu artinya bisa kita baca dari buku, dari majalah, dari biografi. Nah, kombinasi ini sebetulnya bisa kita ambil sisi-sisi positifnya, sehingga bisa kita mendapatkan sebuah semangat baru lah dari luar. Tapi itu kan luar. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah internal motivation yang datang, yang bangkit dari dalam sendiri. Nah, bagaimana suatu itu bisa bangkit dari dalam sendiri? Menurut saya perlu permenungan ya, perlu dialog dengan our inner self, dialog dengan hati yang terdalam. Nah, ketemunya biasanya di sana. Nah, ada orang yang bisa berdialog dengan dirinya sendiri melalui meditasi misalnya ya. Ada dengan zikir, ada dengan berbagai cara. Saya salah satunya dialog dengan diri itu bisa saya trigger dengan menulis buku harian. Jadi di buku harian itu ada dialog internal yang jujur, yang terbuka, yang tanpa prejudice, karena nggak ada juga yang dengar selain kita aja. Dan di saat kita mengakui sebuah masalah, terbukalah kesempatan untuk mengatasi masalah. Tapi ketika kita mendinai masalah kita, ya tidak akan pernah ada keputusan untuk men-solve problem itu. Karena problemnya aja nggak diakui. Jadi salah satu yang pertama adalah mengakui ada masalah misalnya, dan dengan itu kita mencari cara mengatasinya dengan dialog internal. Nah, dialog internal ini kemudian juga sampai kepada dialog dengan supra, dengan yang maha. Nah, kalau ada dialog internal diikuti dengan doa, dengan penyerahan diri, dengan segala macam penyerahan diri dan harapan kepada bantuan Allah, itu kombinasi itu sangat powerful ya. Jadi ada dialog internal, ada dialog ke atas, ada eksternal. Kalau dia suatu ketika ketemu semuanya, itu akan memberikan booster yang luar biasa untuk kita kembali bangkit. Itu sih kira-kira yang pernah saya coba ya. Oke, perihal untuk tema kontribusi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Apakah untuk berkontribusi untuk bangsa kita harus segera kembali setelah menyelesaikan studi di luar negeri? Dan kalau misalnya, mana sih yang lebih baik pulang dan berkiprah di kampung atau berkiprah di rantau? Ya, kalau saya termasuk orang yang berpikir bahwa berkontribusi itu bisa di mana saja. Tinggal mau prioritasnya yang mana. It is about your choice ya. Ini tentang pilihan hidup mau yang mana. Saya punya seorang teman sekolah sampai S3 ke Amerika, bidangnya luar biasa, pintar sekali. Pulang ke Indonesia, dia kembali ke kantor lamanya, mejanya aja nggak ada lagi gitu. Yang dia bergaul dengan profesor, dengan lab yang lengkap, ini labnya juga nggak ada. Ilmunya udah sedemikian baik itu, semakin sedemikian dalam, nggak bisa dipraktekkan. Nah, dia bisa berkontribusi apa? Dia jadi stres gitu ya. Ilmunya juga nggak bisa dipakai. Dia kemudian balik ke Amerika, join dengan kampusnya lagi, dengan profesornya, bisa bikin berbagai macam penelitian yang bermanfaat lebih luas lagi. Nah, dalam kasus ini, saya melihat kontribusi orang kemudian bisa cukup fleksibel di tempat dia paling banyak berkontribusi. Cuma kalau boleh memilih, tentu berkontribusilah di kampung halaman sendiri, di Indonesia ya. Karena apa yang kita dapat, kita semua orang-orang beruntung menurut saya bisa sekolah sampai ke luar negeri, nggak semua orang dapat. Kita bawa ke dalam, kita beri semangat,
generasi-generasi muda Indonesia, kita berikan ilmu yang kita punya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Tapi bukan berarti kemudian sampai kemudian mengorbankan juga ilmu yang udah didapat, seperti teman saya tadi. Dia seorang nasionalis sekali, tapi kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, dia kemudian berkontribusi kepada kemanusiaan yang lebih luas. Kalau konsep agama tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, itu nggak ada batasan itu. Linnas itu untuk segenap manusia di segala penjuru dan sudut dunia ini. Kalau ada makhluk manusia di Mars, mungkin buat makhluk di Mars juga gitu ya. Jadi keberkahan untuk semesta. Kalau boleh memilih, keberkahan ke semesta dimulai di Indonesia. Gitu. Jadi buat teman-teman, ya pulanglah ke Indonesia sebaiknya. Atau di luar negeri dulu boleh, suatu ketika going back to contribute, gitu. Bisa juga seperti itu. Karena ada masanya untuk semua itu. Mungkin belum masanya teman-teman bisa berkontribusi terbaik, ya di mana dulu, nggak masalah. Itu tentang kontribusi kalau misalnya kita udah selesai masa studinya, kan lebih baik membangun kampung halaman. Tapi kalau misalnya untuk kita yang sekarang nih udah yang masih masa studi, contohnya kayak kita di IPMI ini, yang sebenarnya emang pengen kontribusi gitu dari luar negeri untuk kampung halaman. Menurut Uda, contoh kontribusi apa yang sebaiknya kita berikan saat kita masih menjadi mahasiswa sekarang? Ya, tiap pengalaman mahasiswa itu kan beda-beda. Tiap negara juga beda-beda ya. Kalau pengalaman yang saya rasakan waktu sekolah di Amerika dan di Inggris, masa kuliah itu kan pendek, apalagi yang S2 ya. Ini kebanyakan S2 bukan? Kebanyakan S1. S1 ya, oke. Kalau S1 agak panjang. Kalau S2 dulu pengalaman saya kan ada yang 1 tahun, 2 tahun, semesternya sudah padat dan segala macam. Jadi kadang-kadang nggak sempat kan. Nah, yang bisa kita contribute di waktu itu, pertama adalah mungkin membangun jejaring ya, dengan sesama teman, dengan baik di dalam dan di luar negeri, yang akan nanti bisa dipakai di Indonesia. Kedua, yang mungkin paling gampang adalah berbagi cerita. Jadi berbagi cerita ke orang-orang di Indonesia. Ini berbagi cerita ini penting banget, karena dari cerita itulah orang kemudian punya inspirasi, orang termotivasi. Apalagi yang berbagi cerita itu orang sekampung wak mah aja. Satu kampung misalnya kan, onde rumahnya sebalang jalan tuh mah aja. Tapi lah sampai lu di Jerman. Nah, itu kontribusi luar biasa tuh, terinspirasi. Jadi teman-teman berbagi cerita aja itu udah luar biasa. Dan kontribusi yang lebih nyata bisa nanti dilanjutkan setelah selesai kuliah. Kontribusi yang lain kalau memang ilmunya sangat spesifik dan khusus, bisa mulai dirintis dari pendalaman ilmu itu yang kira-kira ada hubungannya nanti dengan kemanfaatannya nanti di Indonesia. Tapi kalau disuruh milih yang mana, daripada sibuk dengan yang complicated dan lain-lain, bagilah yang paling gampang dulu. Cerita, pengalaman, apapun itu buat anak-anak muda kita, bahkan juga buat orang-orang tua di kampung halaman kita. Supaya orang-orang tua itu sadar, anak-anaknya juga bisa seperti itu. Kadang-kadang impian itu putus bukan karena kitanya yang putus harapan, karena harapan kita diputuskan sama orang tua. Mau sekolah jauh, nggak boleh sama orang tua kan, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, orang-orang tua itu perlu diberi juga gambaran. Nah, kalau misalnya ada pulang basamu misalnya, bikin aja tuh kayak kumpul dengan alumni SMA atau dengan datang ke SMA kita atau ke kampus, cerita aja. Atau kalau bergaul di masyarakat, ketemu dengan ibu-ibu PKK juga boleh, kenapa enggak? Biar mereka tersemangati. Jadi manusia itu menurut saya adalah makhluk bercerita dan pendengar cerita. Dengan cerita mereka kemudian relate, mereka termotivasi. Bahkan kitab-kitab suci itu sendiri disusun dengan banyak cerita.
ada ayat-ayat yang tapi cerita-cerita masa lampau. Yang dari sana kita mengambil ibroh kan, dari pengalaman-pengalaman sejarah, pengalaman orang lain kita mengambil hikmah. Dan hikmah tidak harus dari ayat suci loh. Dari pengalaman teman-teman masing-masing aja sebuah cerita. Mungkin ada cerita bikin rendang di Jerman gitu ya. Menyemangati juga, oh ternyata bisa ya. Gitu. Sebagai contoh, gitu kira-kira. Oke. Kalau tadi Cynthia sempat lihat ini untuk kontribusi. Kalau udah sendiri kan akhir-akhir ini join komunitas sosial yang dikelola itu, kenapa memilih pendidikan usia dini? Oh, kalau pendidikan itu gini, dalam perjalanan hidup saya merasa pengubah hidup itu selain yang lain-lain ya, doa dan segala macam adalah pendidikan. Karena pendidikanlah kita bisa naik tingkat, naik level lah. Nah, sementara dalam kenyataannya di Indonesia itu banyak orang yang belum dapat pendidikan. Nah, pendidikan itu luas banget dari dasar sampai menengah sampai pendidikan tinggi. Saya waktu itu sama teman-teman pembaca Negeri 5 Menara, teman-teman berpikir, kalau kita mau kontribusi sesuatu di dunia pendidikan, apa yang kita lakukan? Kita coba diskusikan, oh kalau menengah, dasar, segala macam udah banyak. Yang kurang itu di prasekolah. Kita coba lagi, kalau ada teman-teman di sini bidang studinya pendidikan, ada hasil riset yang cukup panjang bahwa pendidikan prasekolah itu sangat penting, mempengaruhi keberhasilan orang nanti ketika dia masuk sekolah dan ketika menjadi dewasa. Nah, usia prasekolah 0 sampai 6 tahun itulah yang kadang-kadang terlewatkan. Apalagi di masyarakat duafa. Karena dianggap nggak penting. Masuk SD aja susah, ngapain lah, nggak usah lah, PAUD, TK, segala macam. Padahal itu penting untuk pembentukan karakter sejak dini. Nah, kita anggap ini penting, tapi belum banyak yang menggarap. Kita mampunya cuma segitu, ya udah kita mulai aja. Jadi waktu itu ada teman-teman nyumbang sedikit-sedikit, ada nyumbang 50.000, nyumbang sekian. Akhirnya kita bikinlah sekolah PAUD komunitas Menara dengan pola pikir kita coba titipkan karakter sejak dini kepada siswanya hanya yang nggak mampu. Karena mereka yang nggak mampu inilah yang paling sering malah nggak dapat pendidikan. Kalau yang mampu mereka kuat bayar TK yang bagus gitu ya. Nah, kita masukkanlah dari awal tuh yel-yel, manjada, wajada. Jadi anak-anak PAUD komunitas Menara itu hafal banget tuh manjada, wajada. Ya yel-yel aja, tapi mudah-mudahan itu membekas ya, bahwa kesungguhan, doa yang kuat akan membuat mereka lebih mudah menempuh hidupnya gitu. Nah, jadi itu kira-kira awalnya ya, kenapa kita milih pendidikan dan kenapa kemudian usia dini. Nah, saat ini sudah ada 4 PAUD di seluruh Indonesia, ada di Bintaro, ada di Bogor, ada di Goa, Sulawesi, dan ada satu nih yang orang awak, mungkin ada yang dekat-dekat Padang ya, di Siteba, ada PAUD Indonesia Menara di Siteba, di Komplek PGRI. Kalau mau lihat-lihat ke sana boleh. Oke. Masih tentang pandangan kontribusi. Menurut Huda Fuadi, kalau kan orang Minang itu tersebar nih di mana-mana, apalagi pelajarnya, mahasiswanya. Bagaimana menurut Huda Fuadi tanggapannya atau pandangannya serta harapannya untuk mahasiswa Minang yang sekarang ini ada di rantau? Ya, sebetulnya berada di rantau itu kan memang udah lifestyle orang Minang ya. Kita itu dari dulu disebutnya orang yang merantau. Katanya bahkan kalau di bulan ada manusia, pertama restoran Padang dulu tuh ada yang dibuka di sana. Jadi orang Minang itu di rantau itu kalau bisa terus memakai filosofi-filosofi kita ya, bahwa merantau itu dengan sebuah semangat untuk kemudian pulang membawa sesuatu, membawa kontribusi yang lebih baik buat kampung halaman. Nah, itu yang menurut saya perlu selalu kita ingatkan.
Dan kita di sini ini waktu yang terbatas, yang sementara untuk kembali pulang ke akar kita. Dan kita pulang ke akar bawa apa gitu ya? Bawa sesuatu yang tentu akan menyuburkan akar itu, akan membesarkan akar itu, bukan malah mematikan akar kita sendiri. Nah, menurut saya kayak gitu ya. Tadi saya lupa cerita tentang kontribusi. Selain tadi tentang pendidikan, ini balik ke tentang menulis lagi. Kontribusi menulis itu, kelebihan menulis itu, dia bisa melintas, tadi kan waktu kita lihat, tapi dia juga bisa melintas budaya, kita bisa melintas batas geografis, bahkan bisa melintas batas agama, batas suku, dan lain-lain. Saya kasih contoh, salah satu efek menulis, beberapa tahun yang lalu saya mendapat sebuah undangan dari Amerika. Untuk saya tanya dari mana? Kami dari kampus, di mana di California. Ternyata kampusnya University of California di Berkeley, salah satu kampus terbaik di dunia. Terus saya tanya, saya ngapain nanti di sana? Ya pokoknya Anda datang jadi residen di sini, ngomong tentang buku Anda. Saya bilang, buku saya mana? Ya Negeri Lima Menara itu. Saya bilang, itu kan cerita anak kampung di Minang masuk pondok. Apa menariknya buat orang di Amerika? Dia bilang, itu menarik karena cerita tentang lokalitas Indonesia. Saya pergi ke California, ke Berkeley, saya disuruh ngajar, masuk kelas, kasih public lecture, putar film Negeri Lima Menara, dan profesor di sana namanya Jeff Hadler, dia bilang, you know what, buku Anda sudah saya pakai sebagai buku wajib di 2 mata kuliah di sini. Saya bilang, novel buku wajib? Iya, buku wajib. Mata kuliah apa? Di Asian Studies, itu ada namanya Introduction to the People of Southeast Asia. Jadi saya tuh bingung, ini novel jadi buku wajib, tuh kasihan banget tuh mahasiswa. Besok ujian harus baca Negeri Lima Menara, ngapalin Menjada Wajada, ngapalin Rendang itu apa. Nah artinya apa? Untuk orang sampai baca budaya kita, sampai baca tentang pesantren dengan sangat serius, masuk ke kuliah, ke sekolah-sekolah, itu terjadi bukan karena tulisan saya indah, bukan karena cerita saya luar biasa. Banyak cerita orang lebih baik, banyak tulisan orang lebih baik. Bukan. Yang membedakan adalah saya menuliskan cerita saya. Orang lain cuma cerita doang pakai mulut. Cerita yang kita sampaikan melalui mulut kita itu mungkin ibarat tsunami yang bisa sangat hebat, tapi setelah berapa jam dia kemudian setelah menghancurkan segala sesuatu dia menjadi buih saja. Sedangkan cerita yang kita tuliskan dia akan melintas batas kemana-mana. Jadi tuliskan, walaupun kayaknya biasa aja, tapi itu salah satu cara berkontribusi. Kita membuka jalur komunikasi lintas budaya, lintas geografis, lintas agama untuk orang tahu apa cerita kita. Dan seperti Negeri Lima Menara karena udah diterjemahkan ke bahasa Inggris, The Land of Five Towers namanya, kemudian dipakai juga di Australia, di Singapura, di Jepang, di berbagai tempat. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, menulis itu salah satu cara berkontribusi, dan menulis itu cocok untuk semua bidang. Karena bidang apapun teman-teman bisa teman-teman tulis. Kan tidak harus novel, ya. Bisa tuh. Dan contohnya Cynthia bidangnya tadi apa? Komunikasi dan apa? Sosiologi. Nah, tentang sosiologi bisa banyak. Tentang komunikasi bisa banyak. Kalau mau novel juga boleh. Jadi seperti itu. Kontribusi itu bisa sampai melintas segala sesuatu itu. Ini sebagai iklan berjalan. Ini saya lagi bikin buku cerita anak. Sana kebalik nggak bacaannya? Enggak. Judulnya Ayo Berlatih Silat. Nah, ini saya ngambil kearifan lokal lagi, cerita tentang silat di Minang. Dan nanti kalau ini diterjemahkan segala macam, dia akan membawa budaya kita keluar dan akan masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Ini untuk young reader.
Kalau Negeri Lima Menara kan novel. Iya. Nah ini rencana mau difilmkan yang anak rantau ya. Hmm. Ini juga cerita Tapi kearifan itu lokal. covernya baru ya? Iya, ini cover baru. Baru terbit bulan ini yang cover baru karena kan baru dapat award. Dapat Islamic Oh. Award. Ya udah Hmm. udah baca? Udah Belum, baca? belum sampai ke Jerman udah dipesan, tapi belum Belum nyampe. nyampe. Belum. Titip aja sama teman, Heeh. ya kan? Yang Iya. bolak. Nah, Oke. Heeh. sekali lagi balik ke tulisan ya. Tulisan itu Heeh. punya kemampuan yang fleksibel untuk berubah bentuk, berubah medium. Karena menulis adalah create konten, meng-create konten. Nah, konten itu bisa fleksibel, dia bisa jadi bentuk digital, bisa jadi bentuk musik, bentuk audiovisual, dan itu akan menembus lebih banyak lagi batas-batas yang selama ini ada ya kalau kita mau memberikan kontribusi luas. Makanya kemudian seperti Negeri Lima Menara jadi film. Sekarang lagi bikin komiknya. Udah jadi web series. Kalau web series itu Iya. kan punya kelebihan ada di cloud kan, diakses Iya. anytime anywhere. Hmm. Nah itu baru lagi. Nah, kita nggak tahu mau jadi apa lagi. Bisa mau jadi game misalnya kan, daripada Mobile Legend terus kan ini Negeri Lima Menara Legend kan loh. Tahu-taunya. Oke, untuk beberapa pertanyaan terakhir ini tentang pencapaian kontribusi. Jika misalnya kita gagal, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita harus bangkit lagi atau malah kita mencari jalan lain untuk memulai sesuatu yang baru? Ya nggak ada cara lain selain mencoba beberapa kali. Karena gagal sekali itu belum gagal sih biasanya. Itu mungkin baru percobaan gagal. Sama juga artinya gini, kalau gagal sekali dicoba lagi aja. Gagal 2 kali ya masih dicoba lah. Karena biasa aja. Coba teman-teman ya, apapun yang teman-teman capai, achieve sampai hari ini, pasti ada gagalnya. Iya. Jadi untuk sampai ke Jerman itu kan nggak langsung terjadi. Artinya kalaupun langsung lulus, kan ada proses ngisi formulir, tes segala macam. Ada turunnya dikit, ada naiknya. Kalau kebanyakan turun nanti naiknya bisa kalau dicoba lagi bisa naik lagi. Jadi uh, kita hadapi gagal itu adalah sebuah proses aja. Jadi dia tidak harus negatif. Oh gagal, oke, let's try again gitu. Nah kalau berkali-kali baru kemudian kita bisa evaluasi. Jangan-jangan caranya salah, jangan-jangan momennya salah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, kita ganti lagi yang lain. Nggak harus coba itu lagi. Kan ada yang gagal sekali langsung berhenti. Nah itu biasanya Iya. gagal benar jadi. Atau mungkin sebetulnya karena momennya belum tepat aja atau caranya belum tepat. Kalau gagal sekali kita nggak berhenti tapi kita belajar lagi, ada kemungkinan nih, ada possibility kita nanti next time akan bisa apapun itu ya. Kalau gagal dan putus cinta gitu, sama, masa langsung berhenti gitu, ntar jomblo terus gitu ya. Ntar jomblo Apalagi seumur yang hidup ya. lain-lain. Iya, makanya buktinya kan orang kemudian mau mencoba. Hmm. Ya kadang-kadang perlu juga lah sering-sering lihat anak kecil ya waktu belajar jalan. Jatuh terus kan, bangkit lagi dia, jatuh bangkit lagi, lama-lama dia lari-lari kayak kita kan. Dan kita semuanya pernah dalam proses itu, di stage yang gagal kita bangkit, gagal kita bangkit. Nah, tapi kembali kepada definisi gagal dan sukses itu. Menurut saya definisi sukses, kalau versi pesantren saya, orang sukses atau orang besar itu bukan orang yang paling berhasil secara akademik, secara materi, atau secara prestasi, bukan itu ukurannya. Orang yang berhasil atau orang besar itu adalah orang yang paling memberi manfaat buat orang di luar diri dia. Nah, apakah yang mendapat manfaatnya ribuan orang, ratusan orang, apa satu orang itu nggak masalah. Yang penting dia memberi manfaat. Dan waktu itu kiai saya bilang gini, lulusan pesantren terbaik kita bukan orang yang jadi menteri atau jadi presiden, tapi orang yang mau berjalan ke balik sebuah bukit, masuk ke sebuah dusun, dan mengajarkan sepotong dua potong nasihat dan ayat. Itulah orang yang paling besar.
Nah, kita bisa ngambil itu lagi ya, bahwa kesuksesan kadang-kadang membutakan. Sukses itu apa kemudian definisinya? Ya, kesuksesan menurut saya adalah ketika kita menjadi manusia yang paling membawa kemanfaatan. Ketika relasi atas kita kuat, relasi kiri kanan kita juga kuat. Nah, itulah kemudian kita mungkin yang disebut menjadi manusia paripurna itu ya, manusia terbaik gitu. Pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir. Semua yang kita lakukan tadi dan bicarakan tadi selalu berhubungan sama dunia. Gimana kalau misalnya dengan kehidupan akhirat nih? Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia sama akhirat? Karena kadang pas kita lagi sibuk belajar di jurusan jadi lupa sama belajar ilmu agama. Atau gimana cara kita bisa belajar agama lagi di saat kita sibuk sama kuliah dan kerjaan? Ya, saya juga ngerasain ya, ada di masa dulu khususnya waktu di Amerika, kayaknya terlalu sibuk nih, nggak sempat ngaji, nggak sempat apa. Kalau saya boleh balik lagi ke masa itu, mungkin yang saya lakukan adalah saya bergabung dengan komunitas yang punya agenda rutin, misalnya komunitas pengajian masyarakat Indonesia. Jadi dalam keadaan malas pun karena ada rutin ya kita jadi datang gitu kan. Jadi kita dipaksa oleh lingkungan. Karena kadang-kadang memaksa diri itu susah. Lingkungan yang bisa kadang-kadang memaksa kita. Jadi joinlah lingkungan yang kira-kira bisa mengingatkan kita untuk tidak lupa pada apa bagian dari misi kita untuk terus belajar tentang agama. Itu yang pertama ya. Jadi lingkungan, saya nggak tahu apa di rekan teman-teman ada lingkungan pengajian Indonesianya atau pengajian kampus, terserah. Yang kedua, self discipline itu sendiri, bahwa kita sendiri juga kemudian punya agenda. Apakah misalnya ngaji, misalnya sekali seminggu atau setiap hari. Tapi juga jangan kemudian bilang bahwa belajar itu kemudian bikin saya jauh dari agama. Belajar itu adalah kewajiban agama sebetulnya. Makanya ada hadisnya tuh, bahwa manusia itu harus menuntut ilmu. Dan itu kewajiban. Bahkan dari sejak lahir sampai liang lahat. Belajar apa? Sebetulnya belajar apa saja. Walaupun kemudian ada yang bilang bahwa belajar agama lah yang utama. Tapi apa yang kita pelajari kan sebetulnya juga ada kebaikan-kebaikannya. Selama bukan belajar yang jelek-jelek. Gitu. Nah, selama itu kemudian niatnya untuk membawa kebaikan, insya Allah itu juga bagian dari kebaikan dari ibadah ya. Diniatkan, jangan lupa diniatkan. Jadi ada starting point untuk apapun itu. Kalau nggak diniatkan asal-asal aja ya, kemudian mungkin juga kurang. Kalau menjawab pertanyaannya mungkin itu ya, teman-teman. Jangan lepaskan diri kita dengan lingkungan-lingkungan yang akan saling menjaga kita. Menjaga diri sendiri itu memang berat. Jadi menjaga dirilah bersama-sama gitu ya. Oke. Sudah 1 jam nih kita membahas tentang kontribusi dan semoga teman-teman yang menyaksikan live ini bisa mengambil manfaatnya dan semakin semangat lagi di rantaunya mengejar cita-citanya. Dan sekarang kita akhiri dulu nih 1 jam. Terima kasih udah Fuadi untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Mungkin ada teman-teman statement sama moto hidup. Oke teman-teman, doa saya semoga teman-teman mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pemahaman dalam perjalanan hidup teman-teman di segala penjuru dunia saat ini. Dimudahkan semua perjuangannya, baik menuntut ilmu, menuntut kearifan, menuntut rahmat Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah dan kembali membawa kebaikan, membawa manfaat buat sesama nanti. Sebaiknya tentu di Indonesia, kalau teman-teman ternyata, wah saya belum bisa nih pulang ke Indonesia, ya nggak apa-apa lah, tapi pulang ya, jangan lupa pulang suatu ketika nanti. Pulang kampung gitu ya. Dan oke, kalau salah satu pegangan yang mungkin bisa teman-teman coba ya,
hidup itu kalau mengikuti trilogi Negeri Lima Menara itu ada tiga slogan. Pertama, manjada wajada. Bersungguh-sungguh biasanya membawa kepada keberhasilan. Nah, bersungguh-sungguh ini termasuk juga bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh usaha. Manjada wajada. Kedua, apakah semua kesungguhan menjamin teman-teman berhasil? Ya nggak ada juga jaminan. Sungguh-sungguh tapi belum berhasil. Makanya pakailah slogan kedua, man sabara zafira. Siapa yang bersabar, dia beruntung. Karena antara kesungguhan dan keberhasilan itu tidak terjadi dalam split second, tidak terjadi otomatis sungguh-sungguh berhasil. Enggak juga. Ada yang terjadi bersungguh-sungguh langsung berhasil, ada bersungguh-sungguh baru puluhan tahun kemudian berhasil, ada yang bersungguh-sungguh nggak berhasil juga ada. Nah, jarak antara kesungguhan dan keberhasilan itu perlu diisi. Isinya apa? Isinya sabar. Sabar yang aktif, sabar yang terus memperbaiki, sabar yang terus berevaluasi. Jadi, man sabara zafira, siapa yang bersabar dia yang beruntung. Dan yang ketiga, kesungguhan dan kesabaran juga nggak selalu jaminan. Makanya pakailah selalu itu slogan ketiga, man sara ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di ujung jalan, di tujuan. Nah, kalau kita berjalan di jalan kita itu artinya tentang konsistensi. Nggak bolak-balik, nggak belok, nggak mundur, nggak diem, tapi terus jalan pelan-pelan di jalannya, ya sampai di ujung jalan. Logikanya ya jalan ya sampai di ujung jalan itu. Nah, pilihlah jalan terbaik, jalan yang benar. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu ya jalan yang lurus itu. Konsistenlah, karena itu sebab konsistensi, dan insya Allah akan sampai di tujuan itu. Jadi kesungguhan, kesabaran, konsistensi, insya Allah teman-teman mencapai apa yang teman-teman harapkan, doakan, dan pulang kampung satu ketika berkontribusi menjadi manusia yang membawa kebaikan buat orang lain. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih udah Fuadi untuk waktunya. Kurang sih sebenarnya 1 jam ya, tapi mungkin nanti follow ini aja, follow IG gitu. follow Nanti IG. kadang-kadang kita ini. Jangan lupa Dapat tahu follow IG. Instagramnya kan ya? Instagramnya @afuadi ya. Iya, Afuadi. Oke, dan semoga teman-teman yang menyaksikan juga bisa mendapatkan manfaat dari kita Cynthia boleh sekarang. tanya, Ya. ada yang dari Belanda nggak? Ada yang di Belanda nggak nih sekarang? Kalau yang lagi nonton enggak, cuman kita Enggak. juga ada, yang join juga ada. Ada kemungkinan Oktober saya ke Belanda, nggak tahu mungkin ke negara-negara sebelah juga. Ada Jerman syuting. dong udah, Jerman. Siapa tahu ada syuting film Ranah Tiga Warna, lanjutan Negeri Lima Menara. Wah, itu di Siapa tahu Belanda, ada di kota tertarik mana? ikut main gitu ya, jadi figuran, siapa tahu gitu nanti. Ya, tapi di Belanda ya. Kalau Jerman Ya, boleh. ya nanti lihat aja di Instagram, siapa tahu sempat main ke Belanda, ke Jerman berapa jam ya? Tergantung sih. Hmm. Nanti kita lihat informasinya di Instagramnya udah Ahmad Fuadi. Oke. Semoga lain waktu bisa join lagi kita. Oke, member berapa orang nih? Bara anggota? Yang untuk join IPMI? Iya. Ada 200-an lebih. Oh iya. Ini nanti setelah ini yang di YouTube tetap bisa ditonton? Yang itu masih tetap bisa ditonton. Itu ada terus apa nanti ada expirednya yang di YouTube? Ada terus. Ada terus ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih terima kasih juga teman-teman. Oh ya, nanti udah setelah sesi ini ada dokumentasi sebentar untuk ini. Oke. Cynthia akhiri dulu ya, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.